Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Putri Sinta dengan NIM B1B1222081. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan maupun kemakmuran suatu negara. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan menciptakan perubahan dan perbaikan suatu negara seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Sebaliknya, jika distribusi pendapatan tidak merata, maka perubahan suatu negara akan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara memang sangat penting, khususnya di negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Dengan adanya retribusi pendapatan, maka golongan miskin akan mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan sebagainya. Akibatnya tingkat keresahan dalam masyarakat dan kriminalitas akan berkurang. Demikian pula tingkat kesehatan golongan miskin menjadi lebih baik, sehingga kemungkinan berjangkit penyakit menular akan berkurang. Ini semua merupakan barang publik yang kalau diinginkan untuk lebih baik maka harus diusahakan oleh pemerintah. Dengan semakin sehatnya golongan miskin serta berkurangnya kriminalitas, berarti kesejahteraan golongan kaya meningkat juga karena mereka hidup lebih tentram dan tenang. Retribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Karena itu, jaminan sosial bukanlah pengeluaran publik yang sia-sia, melainkan sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang. Jaminan sosial dilandasi oleh dua pilar utama, yaitu retribusi pendapatan dan solidaritas sosial. Materi selanjutnya, retribusi pendapatan, pro dan kontra. Beberapa alasan dapat dikemukakan bahwa pembagian kembali pendapatan sebaiknya dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, yang seperti yang diusulkan Adam Smith, bahwa pemerintah perlu campur tangan dalam bidang keadilan. Karena distribusi penghasilan yang lebih merata itu sangat diperlukan dan dipandang baik atas dasar keadilan. Maka sebaiknya pendistribusian kembali pendapatan itu ditangani oleh pemerintah. Hal ini karena manusia secara perorangan kurang tertarik untuk mengusahakan keadilan ini dan seringkali tidak mampu untuk merealisasikan usaha tersebut terhubung merupakan bagian dari kecil masyarakat. Yang kedua, bahwa dalam retribusi pendapatan terdapat unsur barang publik. Dalam hal ini, bukan retribusi pendapatan yang merupakan barang publik, tetapi akibat yang ditimbulkannya memiliki ciri sebagai barang publik. Seperti yang dikemukakan oleh bahwa barang publik dan barang kolektif ini mempunyai sifat non-rival, consumption, dan non-exclusion. Dengan adanya retribusi pendapatan, maka golongan miskin akan mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan sebagai akibatnya tingkat keresahan dalam masyarakat dan kriminalitas berkurang. Yang ketiga, alasan yang berhubungan dengan kekuatan politik. Seringkali golongan kaya, walaupun jumlahnya tidak banyak, namun dapat mempengaruhi jalannya politik suatu negara. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kemungkinan tersebut, pemerintah harus mendistribusikan kembali pendapatan sehingga dapat distribusi pendapatan yang lebih merata. Dengan demikian, maka kebijakan pemerintah tidak akan dikuasai atau dipengaruhi oleh kelompok pendapatan tinggi. Di lain pihak, di samping kelompok yang menginginkan adanya distribusi pendapatan, ada kelompok pendapat yang justru menghendaki adanya distribusi pendapatan seperti apa adanya dalam masyarakat itu. Alasan yang pertama yaitu keadilan, bahwa kita harus menghargai ambisi, kemauan kerja keras, kerajinan, dan kecakapan dalam hubungannya dengan pendapatan. Yang kedua, bahwa retribusi pendapatan akan mengurangi dorongan atau intensif untuk bekerja keras. Hal ini sesuai dengan pemikiran umum bahwa pendapatan adalah imbalan jerih payah atau usaha seseorang. Dengan retribusi pendapatan, laju pertumbuhan ekonomi akan terhambat karena menurunnya tingkat investasi di negara yang bersangkutan. Pada umumnya, dana investasi datang dari tabungan dilakukan oleh kelompok pendapatan tinggi. Atas dasar pendapatan yang setuju dan pendapat yang tidak setuju, maka sulit untuk menimbang dan menyatakan perlunya retribusi pendapatan. Namun dari teori guna batas kita tahu bahwa guna batas bagi satuan uang yang terakhir adalah lebih tinggi bagi orang miskin daripada orang kaya. Retribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Yang pertama, retribusi vertikal yaitu menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini,
Jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Analoginya adalah distribusi terjadi atas warga yang kuat ke bawah, sehingga membentuk garis vertikal. Yang kedua, retribusi horizontal adalah transfer uang antar kelompok yang terjadi dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Contohnya, dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa dan anak-anak, dari remaja ke orang tua. Retribusi horizontal dapat pula bersifat antar pribadi, yakni dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya. Jaminan sosial seperti ini misalnya berupa dukungan finansial yang diberikan kepada anak yang kelak membayarnya manakala sudah dewasa, yang diberikan kepada orang sakit yang membayarnya manakala sehat, atau yang diberikan kepada pensiunan yang telah membayar pada saat bekerja. Materi selanjutnya, beberapa kesulitan pengukuran derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan. Ukuran pokok distribution of income dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, the size distribution of income. Pengukuran atas dasar ini biasanya dilakukan oleh ahli ekonomi. Cara mengukurnya adalah masing-masing individu dicatat penghasilan per tahunnya dari sejumlah individu yang diteliti secara samping. Penghasilan dinyatakan dalam satuan uang. Kemudian dikelompokkan besar urutannya penghasilan dari terendah sampai tertinggi. Dari hasil pengelompokan tersebut akan diketahui kelompok golongan berpenghasilan rendah memperoleh beberapa persen dari seluruh penghasilan nasional, dan kelompok golongan paling kaya memperoleh berapa persen. Selanjutnya dapat diketahui adanya ketimpangan atau tidak. Yang kedua, the functional distribution of income. Ukuran ini menjelaskan tentang bagian pendapatan yang diterima oleh setiap faktor produksi, berupa yang diterima oleh buruh atau upah, pengusaha atau keuntungan, pemilik tanah sewa, pemilik modal bunga atau jasa, sesuai dengan fungsi masing-masing faktor produksi. Pada umumnya, tinggi rendahnya pendapatan tergantung pada tinggi rendahnya nilai tambah dalam produksi barang dan jasa. Perbedaan pendapatan dalam arti uang ini tidak mencerminkan perbedaan pendapat dalam arti real. Faktor-faktor seperti selera, kenikmatan, atau kesenangan kerja belum diperhitungkan dalam melihat kebencangan distribusi pendapatan. Orang dengan tingkat pendidikan yang sama yang bekerja dalam bidang pendidikan biasanya penghasilannya lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang bekerja di perusahaan asing. Tapi, mereka yang bekerja di bidang pendidikan lebih memiliki kebebasan dalam memilih mata pelajaran yang disukai, dalam menentukan waktu atau juga mengajarnya. Hal-hal seperti ini dapat membuat sama tingginya pendapatan real mereka. Di samping itu, orang yang berpenghasilan rendah biasanya lebih banyak memiliki waktu senggang. Waktu senggang ini sama sifatnya dengan barang-barang normal lainnya. Dengan kata lain, waktu senggang ini juga memberikan kepuasan, sehingga kita harus diperhitungkan pola nilai realnya. Oleh karena itu, orang yang berpenghasilan rendah mungkin disebabkan kurang kesediaannya dalam bekerja, sehingga ini tidak berarti pada tingkat pendapatan realnya, termasuk waktu senggang yang dinikmatinya adalah rendah. Dengan demikian, masalah dapat mengukur distribusi pendapatan karena umumnya pengukuran ini didasarkan atas perhitungan pendapatan dalam waktu tertentu dan tidak melihat pendapatan selama hidup seseorang. Hal ini merupakan teori pendapatan yang berhubungan dengan siklus hidup seseorang. Teori siklus hidup mengatakan bahwa seseorang memiliki tingkat pendapatan rendah pada umur-umur muda, kemudian meningkat pada umur menengah dan kembali menurun lagi pada umur yang relatif tua, sehingga mungkin sekali ada kelompok orang yang tergolong miskin pada suatu periode tertentu, tetapi kemudian tergolong kaya pada waktu lain. Materi selanjutnya, beberapa teknik retribusi pendapatan. Ada beberapa teknik atau cara untuk pembagian kembali pendapatan yang pada pokoknya dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, transfer tunai. Yang pertama, pajak pendapatan negatif. Dalam transfer tunai ini ada beberapa macam pendekatan guna mendistribusikan pendapatan, antara lain yang disebut dengan pembayaran transfer, atau disebut juga dengan pendapatan tahunan yang dijamin. Ini berupa suatu program transfer uang tunai kepada keluarga yang berhak dengan jumlah transfer, tergantung pada besarnya pendapatan dan besarnya keluarga. Bagi suatu keluarga dengan jumlah anggota tertentu, transfer uang tunai ini akan semakin besar dengan semakin rendahnya jumlah pendapatan.
Jadi semakin miskin suatu keluarga akan semakin banyak bantuan keuangan yang diterima dari pemerintah. Yang kedua, demogran. Demogran adalah suatu bentuk transfer uang tunai di mana semua anggota kelompok demografi menerima transfer yang sama. Di sini jumlah transfer tidak akan menurun dengan bertambahnya tingkat pendapatan. Jadi dengan demogran sebesar Rp10.000 per orang, maka keluarga dengan anggota 5 orang akan menerima transfer sebesar Rp50.000 tanpa memperhatikan tingkat pendapatannya. Kalau untuk membiayai demogran ini diperlukan pungutan pajak, maka demogran ini tak ubahnya dengan pajak pendapatan negatif. Contohnya program Indonesia Pintar, program Keluarga Sejahtera, dan yang lainnya. Yang ketiga, subsidi upah. Bentuk lain dari transfer uang tunai adalah melalui intensif kerja dengan subsidi tingkat upah. Subsidi upah memberikan transfer pendapatan dengan cara meningkatkan tingkat upah neto yang diterima pekerja. Transfer ini berbentuk tambahannya semakin tinggi bagi pekerja, maka tingkat upahnya semakin rendah. Dengan tingkat upah yang tinggi, subsidi pemerintah akan lebih rendah tetapi dengan jumlah yang lebih kecil daripada perubahan tingkat upah itu sendiri. Ini mendorong seseorang untuk berusaha mencari tingkat upah yang lebih tinggi. Pendapatan keseluruhan akan semakin tinggi bila seseorang bekerja semakin lama dan tidak ada hari-hari untuk menganggur. Yang kedua, transfer tunai dan transfer in natura. Guna mengadakan retribusi pendapatan, transfer dapat dilaksanakan baik secara tunai maupun secara in natura atau dalam bentuk barang. Bila transfer itu dalam bentuk tunai, maka uang tunai dapat dibelanjakan terhadap barang atau jasa yang dikehendakinya. Di lain pihak, maka pemerintah dapat langsung memberikan barang atau jasa kepada si penerima subsidi seperti penyediaan sekolah murah, beras, transportasi, perumahan, dan sebagainya. Pada umumnya, para ekonomi berpendapat bahwa subsidi tunai lebih baik dari subsidi in natura karena seorang penerima subsidi akan memiliki kebebasan dalam membelanjakan transfer uang tersebut, dan tidak demikian bila subsidi itu dalam bentuk barang tertentu. Tetapi pendukung subsidi in natura akan mengatakan bahwa perlu sifat paternalistis dari pemerintah yang mengetahui bahwa kalau kelompok pendapatan rendah diberi transfer uang tunai, mereka akan mengkonsumsinya untuk barang yang kurang sesuai seperti rokok, minuman keras, dan sebagainya. Yang terakhir, program kesempatan kerja. Seperti diketahui bahwa dalam masyarakat ada kelompok yang sangat memerlukan bantuan, yaitu mereka yang tidak dapat bekerja dan mereka yang dapat bekerja tetapi tidak memperoleh pendapatan yang cukup. Bagi mereka yang tidak dapat bekerja, dalam uang tunai dapat digunakan, sedangkan bagi mereka yang dapat kerja tetapi memperoleh pendapatan cukup, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja dengan tingkat upah tertentu. Materi yang terakhir yaitu pengaruh retribusi pendapatan terhadap keinginan untuk bekerja dan biaya sosial. Seperti diketahui, terdapat 4 alternatif kebijakan retribusi pendapatan, yaitu yang pertama, negative income tax. NIT adalah program retribusi pendapatan dengan uang tunai kepada keluarga yang membutuhkan, di mana besarnya transfer tersebut tergantung pada besarnya pendapatan keluarga. Pengaruh NIT terhadap keinginan bekerja. NIT berpengaruh intensif kerja melalui dua cara, yaitu income effect dan substitution effect. Bila dilihat dari sudut pandang income effect, maka NIT tersebut akan mengurangi intensif kerja, sebab dengan menerima transfer, pendapatan keluarga tersebut menjadi lebih baik sehingga dapat digunakan untuk membeli lebih banyak barang dan jasa, termasuk waktu santai. Dengan konsumsinya, leisure berarti akan mengurangi kemampuan bekerja. Bila dilihat dari sudut pandang substitution effect, maka NIT tersebut juga mengurangi kemauan bekerja, sebab dengan semakin tingginya pendapatan, transfer yang diterima oleh suatu keluarga akan semakin rendah. Sehingga untuk siap memperoleh transfer yang tinggi, keluarga tersebut akan cenderung tidak mau bekerja demi menambah penghasilan. Jadi secara keseluruhan NIT bersifat disinsentif. Yang kedua, pengaruh NIT terhadap welfare cost. NIT mengakibatkan penyimpanan pada tingkat upah di pasar dari upah neto sehingga akan mengakibatkan adanya welfare cost. NIT mengakibatkan tingkat upah neto menjadi rendah dan hal ini mempengaruhi jam kerja. Yang ketiga, pengaruh NIT terhadap tax incidence.
NIT cenderung mendorong pengusaha untuk mengurangi tingkat upah yang dibayarkan. Kenyataannya, NIT akan menyebabkan para penerima transfer mengurangi penawaran jam kerja mereka, sehingga upah pasar itu tidak berubah. Hal ini berarti kurva penawaran tenaga kerja bergeser ke kiri ke atas karena permintaan penguasa akan tenaga kerja tetap, maka upah yang naik akan titik seimbang. Ini berarti bahwa penerimaan transfer akan mendapat manfaat yang lebih besar dari jumlah transfer yang benar-benar mereka terima. Yang kedua, demogram. Demogram adalah bentuk transfer di mana semua anggota kelompok demografik akan mempunyai jumlah transfer yang sama. Secara sepintas, demogram tidak mempengaruhi intensif kerja, karena setiap orang akan menerima transfer yang sama tanpa melihat tinggi rendahnya penghasilan. Tetapi, untuk biaya demogram pemerintah harus melaksanakan pajak positif, sehingga dengan adanya kombinasi antara pajak dan transfer akan menimbulkan pengaruh seperti halnya negative income tax. Jadi, demogram yang dibiayai pajak mempunyai pengaruh yang persis sama dengan NIT, baik terhadap keinginan untuk bekerja, welfare cost, maupun tax incident. Yang ketiga, wage rate subsidi. Subsidi tingkat upah adalah transfer yang dilakukan oleh pemerintah dengan jalan menaikkan tingkat upah neto tenaga kerja. Transfer ini menambah tingkat upah yang ada. Semakin tinggi tingkat upah pasar, subsidi akan semakin rendah. Namun, tenaga kerja yang diperoleh upah tinggi juga memperoleh WRS ini. Dengan cara ini, maka buruh yang bekerja lebih lama akan mendapatkan penerimaan yang tinggi. Contoh, subsidi upah, subsidi kesehatan, subsidi upah tenaga kerja dengan penghasilan di bawah 5 juta rupiah, subsidi upah tenaga pendidikan. Yang terakhir, Public Employment Program. Ini merupakan program kesejahteraan pemerintah dalam bentuk program kesempatan kerja di sektor publik yang dikombinasikan dengan Cash and In-Kind Transfer Program. Dengan program ini diasumsikan bahwa keluarga miskin dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Yang pertama, mereka yang tidak dapat bekerja atau mereka yang diharapkan tidak dapat bekerja. Bagi mereka yang tergolong tidak dapat bekerja, akan memperoleh bantuan bentuk tunai dengan jaminan pendapatan yang tinggi. Dan bagi mereka yang tergolong dapat bekerja akan diberikan marginal tax rate yang tidak mengurangi intensif kerja. Yang kedua, mereka yang dapat bekerja tetapi tidak dapat memperoleh pendapatan memadai. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.